Salam saudara, kembali lagi kita di program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin di hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025. Hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan di kitab Kolose ayat 1-4. Saya bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, atau Tuhan menginginkan kita untuk kita memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi, yang kita bisa baca di ayat kedua. Yang di ayat pertama juga dijelaskan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Yang dimaksud adalah bagaimana fokus kita adalah memikirkan bagaimana kita nantinya bisa dilayakkan sehingga kita boleh nantinya diangkat ke surga, atau kita layak untuk hidup di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita boleh mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Bagaimana kita juga harus sebagai anak-anak Tuhan memikirkan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, karena semuanya itu membuat kita menjadi layak disebut anak, membuat kita menjadi layak untuk nantinya bersama dengan Tuhan berada di surga, hidup bersama dengan Tuhan di surga. Jadi di sini katakan pikirlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Apakah dengan seperti itu kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang duniawi? Bukan seperti itu. Maksudnya kita tetap hidup di dalam dunia ini, saudara. Kita juga bukan berarti kita terus tidak bekerja, kita tidak cari uang, kita beribadah terus saja, terus doa terus, bukan gitu, saudara. Karena Tuhan juga katakan lakukan segala sesuatunya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu juga sama dengan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, sehingga kita juga bisa menjalankan kehidupan kita di dunia ini, saudara. Jadi kita juga butuh makan, kita juga butuh uang untuk kehidupan kita. Tapi fokus kita, saudara, fokus utama kita adalah perkara-perkara di atas, yaitu bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Tuhan inginkan, menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Jadi seperti ayat ketiga, alasannya kenapa Tuhan inginkan kita memikirkan perkara-perkara di atas. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita yang dahulunya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan karena dosa-dosa kita, sehingga kita yang dahulunya harusnya masuk dalam kematian kekal, atau harusnya kita ini tidak layak untuk ke surga, masuk ke dalam surga seperti di mana Tuhan tinggal. Tapi oleh karena kebaikan atau kasih setianya Tuhan, Dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib sehingga kita boleh diselamatkan, sehingga kita boleh nantinya hidup bersama dengan Tuhan di kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Dan untuk itu
maka kita harus mematikan keduniawian kita dan kita hidup dalam hidup yang baru, hidup yang serupa dengan Kristus. Dan hal-hal itu yang membuat kita dilayakkan untuk boleh nantinya saat kita meninggal atau saatnya kita nanti diangkat ke surga, saudara. Jadi penebusan Tuhan, terus perubahan kehidupan kita yang disempurnakan oleh karena kasih-Nya Tuhan kepada kita, itu yang membuat kita layak nantinya untuk masuk ke dalam surga, saudara. Jadi marilah kita lebih fokus dalam kehidupan kita untuk lebih lagi melakukan setiap kehendak Tuhan, untuk kita lebih lagi dekat atau intim kepada Tuhan, menjalin komunikasi yang erat kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh disempurnakan, karakter kita, kehidupan kita boleh disempurnakan karena kedekatan kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh layak nantinya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga oleh karena kasih setianya Tuhan kepada kita, oleh karena kebaikan Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Dan juga saat kita boleh fokus kepada hal-hal yang di atas, bukan kepada hal-hal yang duniawi, itu saudara, jadi kehidupan kita itu bisa lebih enak juga, saudara. Jadi saat kita fokus kepada hal-hal yang di atas, kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, kita hidupnya juga lebih ringan dan lebih enteng, saudara. Karena saat kita fokus kepada keduniawian, kita fokus cari kekayaan, kita fokus cari kesenangan duniawi, kita gak akan ada puasnya, saudara. Kita gak akan ada kelegaan atau sukacita, karena sukacita atau kelegaan atau damai sejahtera itu hanya ada saat kita berada dekat dengan Tuhan, saudara. Amin. Dan nomor 4, ayat keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan, ya. Itu sudah. Jadi saat Kristus nantinya akan datang, Tuhan Yesus nantinya akan datang kedua kali, maka yang kita percayai dan kita imani bahwa nantinya kita pun akan bersama-sama dengan Dia, diangkat bersama-sama dengan Dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuat kekuatan bagi kita, sehingga kita untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih lagi menjadi anak-anak Tuhan yang disempurnakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk lebih lagi fokus pada perkara-perkara yang di atas, untuk kami lebih lagi mendekat kepadamu, untuk kami lebih lagi mengerti akan setiap kehendak-Mu dan melakukan setiap dari kehendak-Mu, setiap dari firman-Mu, sehingga kami boleh lebih lagi disempurnakan, menjadi sempurna seperti Engkau adalah sempurna, sehingga kami boleh layak nantinya berada bersama dengan-Mu, berada di surga, di tempat kediaman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh lebih lagi memfokuskan kehidupan kami di dalam-Mu, Tuhan. Biarlah kedagingan kami, keduniawian kami hari semakin hari lebih hilang atau lebih mati, saudara, oleh karena Engkau yang hidup di dalam kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.